Terus barnya lagi rame banget. Terus si suamiku bisikin, kita itu yuk di toilet sampai diketok satpam gitu. Iya sih ada yang kayak gitu. Iya, kadang-kadang aku mau, kalau aku lagi mau ya aku mau. Kalau enggak ya aku sama satpamnya. Salah. Jangan. Enggak. Aku mau nanya dong, itu tuh sehatnya durasi berapa lama sih dalam berhubungan? Ih, bagus banget pertanyaannya ini. Di umur itu ditentuin dari umur atau dari lamanya pernikahan atau gimana sih? Ini maksudnya sekali main gitu ya maksudnya? Iya. Oke, jadi kalau definisi secara kedokteran sih, kalau ejakulasi dini itu kalau kurang dari 3 menit. BDSM nggak masuk situ. Karena kalau BDSM itu adalah dia punya konsen, dia punya izin dari pasangannya untuk melakukan hal tersebut. Oh iya. Sama-sama mau berarti ya? Sama-sama mau. Dan Jadi kalau udah ACC gitu ya dok? iya, Dia dan pakai mereka bola udah di punya mulut ya? Bola bowling. satu. Gede banget. Rontok ke gigi tuh. Ya persiapan. Lo briefingnya nggak kayak gitu? Gue lagi kesel banget, ini kosong ini bang mejanya nih. Nanti nextnya ada ini. Apa ini? Apa? Buat kalian yang mau. Hard selling banget ya. Yuk iklan yuk. Ya udah deh. Welcome di program Dua Brutal. Ada gua Bang Pen. Dan gua Sky. Gak brutal, gak nongkrong, tongkrongan. Thank you. Belum mas. Aduh, di program ini kita nggak cuma berdua nih bang. Gue dulu ikutin tulisan itu. Ya udah. Tapi apa? ada bidadari cantik yang selalu menemani kita. Episode kali ini spesial bro. Kita bingung tema dulu harusnya baru ke bidang tamu. Lo atur deh. Ya udah ulang. Aduh, temanya apa ya bang kali ini ya? Tematiknya kita hari ini apa ya? Aduh bingung gua bang. Panggil orang yang emang suka bertema gitu kali ya. Gak, kita panggilin host yang ngasih tahu temanya gitu Iya, sih. gitu maksud gua. Ya udah langsung aja lah nih, gua summon dulu ya. Langsung aja kita panggilin lah dia. Olivia! Mak. Kok begitu ya gua? Buset. Kemana? Aduh, bang ditarik bang gua bang. Yang ini ngejar bang, yang ini ngejar. Yang ini ngejar ya? Silakan duduk kak. Di mana sih gue di sini kan? Ya, Gede banget bang, ini hitam lagi. Nggak hitam bang ini. Kak Olivia apa kabar? Ih, baik banget Ih, ya luar ampun. biasa. Salim dulu. Oh, iya, Salim dulu. Salim dulu bang, salim. Enggak. Nih, khusus buat hari ini dibawa jauh-jauh dari Condet. Jauh banget, Condet, jauh Buat banget. kalian. Parfum mau gimana ini? Aku izin buka ya kak Olivia. Iya silahkan dek. Pelan-pelan bukannya. Kenapa emang? Gue suka yang kasar bang. Aduh, otak gue rusak nih hari ini. Hah? Tolong. Tongkrongan brutal, fantasi dan tetis. Fetis. Fetis dan fantasi. Aduh, kita bahas Dufan ya berarti ya. Ah, bukan fantasi, itu beda. Itu Gue dunia. tim Coca-Cola sih, lu fantasi ya? Fanta! Udah, ini banyak banget ini. Tuh, ya. Tuh. Nah, ini kan udah tahu temanya ya kan? Oke, temanya Tapi, fetis dan fantasi, oke. Wah, ini dalam nih. ya sama lagi. Apa yang dalam? Oh, nggak usah dalam-dalam bang. Tapi jujur li gue nggak ngerti loh itu tema hari ini apa. Belum Iya, dikasih tau nggak sih fetis. fetis itu apa? Lu yang Fantasi doang, apa? deh, apalagi kita yang terima. Bilang, lihat deh kita baik-baik gini loh, kita nggak paham. Emang itu nggak baik ya? Baik, Baik ini sih. arahnya nanti bisa dibenerin ini. Iya, bener. Makanya kita mau belajar hari ini. Iya bener-bener. Fetis itu apa? Ini gak sih? Betis bang. Fetis. Lu kemana? Lo nunjuknya nggak ke situ. Ya ini gue bilang. Lo nunjuknya ke sini nanti. Kalau tadi perjelas. Jangan gitu. Duh. Fetis tuh yang Bandung, tahu tuh. Fetis. Beda banget. Fetis itu tuh kondisi yang orang yang sange gitu sih ya. Bahasanya gitu emang. Orang yang lagi sange karena benda mati atau bagian tubuh tertentu bang. Iya. Oh, Fetis lu itu. ini sebelum jauh nih. Contohnya tuh. Sebelum jauh nih, fetis lu kalau ngeliat cewek lu apanya dulu yang lu lihat? Kalau gua suka kaki jenjang.
Oh panjang. Iya, kaki yang agak jenjang gitu. Kalau gua bunuh-bunuh gua. Kalau sama cewek begini. Gua masukin dulu. Gua unyeng-unyengnya 1 apa 2, kalau 2 bandel nih. Gua pasin dulu nih. Orang lama banget tuh. Ribet banget ya. Kalau Kak Olivia nih ada fetish tertentu gak sih Kak? Aduh. Kayaknya gue nggak ada sih, gue suka semua jenis deh. Oh, maksudnya apa aja all around Apa you aja. ya? All Kayak around. Dolby. All around, bener-bener. Senormalnya aja lah gitu ya. Oh, nggak ada yang kayak tiba-tiba suka tembok apa Nggak, masa tembok. apa gaya cicak apa gimana gitu yang kayak apa gitu. Pasti ada dong cewek mah. Iya, iya. Otot. Nggak suka juga sih. Oh, gitu? Soalnya kaki gue juga kecil badannya, jadi Apanya? kayaknya bukan badannya. Oh, iya. Oh iya badannya. Kalau itunya yang Ininya kan nih buat yang ngeledok samsak. Samsak nih tinggi banget nih. Aduh, aku dijolimin. Ya udah, tapi katanya kita nggak cuma bertiga ya. betul. Kita mau undang yang Ya lain. daripada pembahasannya salah nih. Benar. Daripada pengetahuan gue jadi makin gak bener kan. Iya. Nih gue punya teman nih. Ada, Teman ya? Panggil ya. Tapi sebelum itu aku mau tebak-tebakan dulu. Boleh. Nah, ini ada salah satu trailer ya atau poster lah ya. Ya. Ini kalau kita ngomong tentang fantasi dan juga fetish, kita kasih lihat yang pertama. 50 Shades of Grey. Nonton gak lo? Gue ini American Pie bang nontonnya. Ya boleh lah itu, boleh lah. Ya kan mirip-mirip lah itu ya. Iya. Ini Ini katanya lebih ke gimana? fetish atau fantasi? Fantasi kalau ini sih. Fantasi. Soalnya kan dia Diiket-iket Iya. gitu ya, diiket, Gimana tadi tiketnya? gitu. dijambak. Iya. Udah mulai nih. Udah mulai nih. Gue bingung kalau dijambak orang botak gimana bang? Gini-gini udah sange kan gini-gini. Gimana pak? Kan cerita udah sange banget ya. banget gitu kan. Udah sange banget ya dari belakangan. Nggak kena. Nggak enak. Aduh, bahaya banget tuh malah. Enggak, maksudnya fetishnya kayak gitu. Karena Iya, 50 mungkin Shades ada. of Grey ini katanya lumayan liar ya. Betul. Iya, Scene-nya ya. diiket, dipecut-pecut bang. Iya, sampai nemplok-nemplok juga kan. Nextnya ada apa nih? Gilang bungkus. Nah ini kalau makan di rumah makan nggak pernah di tempat bang. Pasti dibungkusin dia nih. Mahasiswa yang suka membungkus korbannya dengan kain jarik demi memenuhi hasrat seksual. Wah kain jarik tuh. Maksudnya dia setubuhin semuanya pakai kain gitu. Iya, jadi dibungkus semuanya kan ngebentuk tuh. Ngebentuk kalau cewek tuh kalau dibungkus kan ada guduk-guduk Iya, iya, gitu iya. kan. Duduk bang. Otak gua di mana ini? Nah, ini yang paling parah nih, Sky. Coba Sky. Ini sange sama ibu sendiri. Dan dia cerita sendiri tuh ya di Twitter. Dan dia Bangga nyeritain gitu, itu, iya. Ya udah, kita mau tambah ngaco ya Iya kan. nih, ngaco nih. Sana kemari langsung aja gue panggil temen gue ya. Nah, ini. Boleh. Kartika, Dokter Ayang. Yeay! Halo. Nih aku duduk di mana nih? Silakan Silakan. teman aja. Kak Kartika. Hai. Dokter Ayang. Nah, ini daripada kita ngalor ngidul, mending kita langsung datengin yang bersangkutan lah. Kita kenalan dulu. Ada dokter siapa ini? Nama saya Dr. Ayang Halim, spesialis andrologi. Berarti banyak yang suka ya namanya. Oh, Yang. mudah-mudahan. Yang. Ayang apa kabar Ayang? Nanti baik marah. Kurang ajar. Laporin aja ke ID dok. Yang oke, dokter Ayang panggilannya nggak apa-apa ya. Oke. Spesialisnya apa dok tadi? Sorry. Andrologi. Yang bintang-bintang itu ya. Itu astrologi kali ya. Halo dong Pak. Dia servis HP Andro. Andrologi ini berbicara tentang apa dokter Ayang? Jadi kalau andrologi ini dia menangani masalah-masalah pria. Misal kesuburan pada pria. Terus masalah-masalah seksual. Harusnya gue bawa laki gue ke sini ya. Oh benar. Sius tuh emang tuh. Iya, masalah seksual juga pada Kenal banget, pria. Mbak. Gitu sih. Sama masalah tumbuh kembang pada anak-anak pria, kalau misalnya ada yang penisnya kecil, nah itu tuh dari kecil udah dibawa, jangan pas dewasa Oh dia baru Maherot itu loh dibawa. bang. Gitu. Bukan Oh itu bisa dok di. Bisa, kalau misalnya dia tuh belum puber, belum sampai umur 12 tahun masih bisa kita bantu. dibantu panjangin dok. Dibesarkan atau? Dibesarkan tubuh Oke, sabar. Mungkin terus bisa dibantu untuk apa gitu bang? Mungkin ada terapi Minum dulu kali kali, ya minum dok dulu, ya. minum dulu kali ya. Tahan ya, ini minum-minum santai-santai. Saya telepon anak saya sebentar ya. Telepon nih. Gue pengen ngecek anak gue gitu. Ya udah, tapi nextnya ada Kak Kartika. Tepuk tangan dong. Kak Kartika mah udah pasti sibuk lah ya. Udah pasti tahu lah. Sibuk ngurusin UUS nih pas ini. Pasti repot banget tuh Ngurusin orang tuh. kasus-kasusnya. Ya. Aduh. Enggak. Gimana Kak kabarnya? Baik ya? Baik dong, baik Selalu banget. ekspresif, semangat sekali ya. Dan katanya dengar-dengar hari ini sebenarnya akan banyak nanya ke Kartika hari ini. Iya katanya ya. Jadi di background ini. Aduh. Oke.
Kayak manja dikit. Nggak mau ah. Ini nyuruh gitu ya. Tadi kan dia udah ngejelasin ini berdua, cuman nggak jelas gitu loh dok. Fetish sama fantasi itu bedanya apa? Terus fetish itu gimana? Fantasi itu gimana? Daripada salah kan mending langsung nanya aja. Benar. Oke. Oh gitu. Belum anjay. Belum anjay. Udah nafsu banget kayaknya nih. Tapi sebenarnya kalau fetish sama fantasi sih agak beda. Oh, beda. Gitu. Kalau fantasi itu kan imajinasi. Ya, kita kan menggunakan imajinasi kita kan tentang masalah-masalah seksual untuk supaya kita tuh bisa bergairah dalam hubungan seksual gitu. Nah, kalau fetish sendiri sebenarnya dia bagian dari fantasi seksual juga. Tapi fetish ini dia menggunakan objek-objek benda mati gitu kan. Terus udah gitu menggunakan bagian tubuh kita yang non genital. Apa tuh? Kalau misalnya kita kan biasa fantasi tuh harusnya berhubungan dengan masalah-masalah yang genital nih, misalnya payudara gitu kan, boobs, ya kan, terus kemudian mungkin bagian vaginanya gitu. Lebih terangsang dengan hal-hal tersebut kalau orang-orang biasa. Nah kalau orang yang punya fetish, mereka itu bukan payudara atau vagina yang membangkitkan gairah mereka. Udel gitu ya dok ya. Iya, salah gigi. Bisa jidat sih? Ya kan biasa jidat juga dilus-lus jadi sange gitu enggak? Bisa ya. Bisa ya? Ada ya dok ya? Iya, gigi bisa gigi. Juga ada. Gigi? Rambut juga bisa. Kayak profiling mobil gitu gigi tuh. Masa? Bisa sih, mana yang tahu kan. Tuh. Oke. Tapi sebenarnya wajar nggak sih dok kalau misalnya punya fetish yang kayak gitu atau imajinasi, fantasi kayak gitu? Jadi sebenarnya tuh fetish ini kita bisa bilang wajar selama dia tidak mengganggu. Nggak mengganggu dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang punya fetish ini kadang-kadang kalau nggak ada yang dia mauin, dia tuh jadi gelisah gitu. Oh ngambek, Gelisah, jadinya kayak cemas gitu. Jadi mesti istilahnya mencari hal yang dia mau untuk bisa bergairah, bisa melakukan hubungan seksual. Kalau yang kayak begal-begal payudara tuh dia masuknya fetish atau fantasi itu kan kriminal itu kriminal. Iya itu kriminal ya bega. Di jalan di lintas Sumatera kan. Terus ditanya, fetish apa fantasi? Pukulin itu. Kriminal itu. kan dia lewat gitu doang soalnya, habis itu nggak ada lagi kan Rame hilang. tuh, bekal-bekal payudara tuh. Iya, itu masuk fetish juga sih. Karena kan dia inginnya tuh, tapi sebenarnya fetish itu kan sesuatu yang tadi non genital gitu. Jadi kalau misal orangnya begal payudara itu mereka tuh lebih mendapatkan excitementnya dari yang adrenalinnya, karena adrenalinnya tuh tinggi. Kayak gitu. Jadi bukan Gua bisa karena megang gitu ya. Sama mau nanya dok, teman saya nih, saya punya temen nih dok. Nah, dia tuh, gue nggak tahu nih ini fetish atau fantasi dia kalau mau berhubungan dia harus ngope-ngope tai lalat gitu. Jadi kayak kamu tai lalat di mana gitu. Jadi aku baru sange kalau udah gini-giniin bulunya gitu, main-mainin bang gitu. Bukan tai lalat ada bulunya tuh kadang. Itu fetish sama fantasi tuh dok. kok makin aneh sih. Iya memang aneh. Enggak, masa temen saya udah aneh Kurang dok. kerjaan gak sih? Iya makanya saya bingung itu kan masa tai lalat aja pakai buat disangein gitu loh bang. Aneh gitu dok, makanya saya bingung. Pasti emang suka aneh-aneh gitu. Iya itu kan fetish sesuatu- atau fantasi itu ya? Iya, itu kan sesuatu yang nggak lazim sebenarnya ya. Sesuatu yang nggak lazim jadi bisa masuk ke fetish. Oh iya Kak Kartika, sorry. Tuh, kasihan pegel tuh tangannya megang papan tulis. Kartika pernah geser ke dokter nggak? Bukan yang itu. Kan ditanyain. Nah, Kak Kartika ini gue penasaran kan dari tadi pas dia dengerin dokternya kasih tau ini sangat memperhatikan sekali. Mungkin ada pertanyaan khusus dulu nggak nih ke dokter nih dari Kak Kartika? Mohon maaf, saya udah mau 9 tahun nikah ya, jadi Iya. kayak butuh masukan-masukan gitu dari Bisa dokter. membantu untuk pernikahannya mungkin. Iya, tips dok, biar tidak ada rasa bosan. Ini penting ini. Lu memang bosan bang? Ya kan gue nanya Ada doang. bosannya kan dok, kalau berhubungan seksual apalagi sama orang yang itu-itu aja gitu. Gimana tuh caranya mengatasinya, apalagi pernikahan udah mau masuk 9 tahun aku. Gimana tuh, apakah boleh icip yang lain atau gimana? Bahaya banget ini. Icip tuh maksudnya. Mungkin ganti gaya kali. Tapi kalau 9 tahun pasti semua gaya udah dilakuin. Helikopter baru. Udah helikopter mau amfibi semuanya udah. Jadi sebenarnya sih kan kalau fantasi seksual tuh ada yang istilahnya berbahaya, ada yang enggak gitu. Fantasi seksual itu harus dibicarakan nih antar pasangannya. Kalau misal memang pasangannya itu nggak konsen gitu kan, misalnya tidak menyetujui hal itu ya kita nggak bisa lakukan. Kalau misal pasangannya itu fantasi itu menyakiti pasangannya juga kita nggak boleh lakukan, itu kan. Kalau misal hal tersebut juga melanggar nilai-nilai pernikahan, gitu kan. Misalnya orang yang memang sudah dari awal tuh maunya monogami, janganlah kita trisam, gitu kan. Itu apa sih? Itu yang kertas dibentuk-bentuk. Cepet banget otak lo ya. Nah
kan takutnya salah info gitu Kak Kartika ya kan. Salah nanya, gua nanya dokter aja bener. Iya, kalau misalnya secara prinsip mereka nggak mau yang trisam segala macam, jangan dilakukan juga gitu kan. Oh, iya. Terus Berapa hal-hal tuh biasanya kalau trisam? Tri. Kalau kapan lu ya? Itu mah nggak perlu ditanya ke dokter Bang kalau itu. Tanya ke maminya kalau itu Bang. Ini sih dibisikin sama dia, gue suruh nyampein katanya. Kalah gua. Lanjut Dok. iya sama hal-hal yang melanggar hukum gitu, itu kan juga jangan dilakukan gitu. Dicekek berlebihan gitu sampai bebekas kan Bang. Iya gitu. serem sih. Ada yang harus sampai dipukul-pukul dulu. iya yang harus digantung dulu sampai pasangannya kayak udah mau meninggal kan gitu kan, ada Gitu juga ya? kayak gitu. Ada sih yang ekstrim kayak gitu. Gitu ya sampai kesel. Sambil makan gitu maksudnya keselak mungkin. Nah, tapi ngomong-ngomongin yang ekstrim sebenarnya ini ada fakta nih. Aduh. Katanya ada fetish yang aneh-aneh. Nah, ini aku mau tanya dulu, ada pernah pengalaman atau punya temen nggak yang punya fetishnya aneh-aneh? Ah, tadi gua tuh ada waktu itu kan aku nge-gym ya dok ya, terus jadi kayak suka nongkrong sama om-om dan mas-mas yang ada di sana gitu. Jadi mereka tuh punya hormon yang memang kalau sama cowok sama orang biasa nge-gym itu, kalau cowok itu main sama cewek tuh katanya udah gak ada rasanya. Nah, jadi mainnya tuh sama cowok biar bisa dapat feel sama-sama mantep gitu loh. Nah, terus tuh gitu kalau gak cowok. cuman itu, Bang. Beneran gak cuman itu nih. Jadi kayak Ini aja lagi begitu gitu. Jadi tuh dia tuh katanya suka kalau misalkan pas di itu sampai keluar tainya. Nah kalau udah keluar tuh dia baru happy, baru yang kayak oh gila gue keren banget gitu katanya. Enggak masalah, gue bisa makan hokben ini. Lo tau kan? Krim gitu. Beneran ini serius. Nah, kayak kamu becek banget kalau pintai gitu. Udah. Dari belakang. Iya, dari belakang. Iya, Nggak usah iya, dibahas iya. lagi. Aduh. Gitu. Itu Ada kalau sih, versi ada kamu sih. ya, Olive ya. Kalau Kak Kartika ada nggak? Mungkin temen atau siapa gitu? yang Ada, fetishnya tapi aneh? biasa aja sih menurutku, ada temanku fetishnya tuh telapak kaki cewek gitu. Dia jilat-jilatin. Enggak, katanya kalau Ditempel ngeliat di muka. telapak kaki cewek yang bersih, kecil gitu, kukunya kecil-kecil, dia sange gitu. Itu menurut aku udah aneh banget sih. Soalnya kan nggak ada teteknya nggak sih kaki? Coba kalian lihat kaki gue. Tangi nggak ngeliat kaki gue. Tai kucingnya tuh Mas. Kalau lo kan betis kan tadi kan lo bilang. Iya, kayak iya kalau betis gue kan? ngeliat cewek kayak kaki jenjang Jenjang gitu. gitu. Panjang gitu ya. Iya. Oke, tapi ada yang aneh-aneh nih. Katanya ada yang ngelihat muntah itu sange. Terus ada yang apa lagi Sky? Yang warna biru? Katanya ada fetish yang lihat muntah. Kan udah. Tingkat aneh paling tinggi katanya fetish sama mayat. Ada juga gitu sih. Mayat. Ada, dulu kan kayak si Sumanto gitu ya. Sumanto mah makan Soalnya mayat. Makan dia dong. Iya. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu benar. Nggak tahu, mungkin dipakai Sebelum dulu. dia itu, Nah kalau laki masa dia pakai dulu? we never know. If we never try. If you never know. Ada yang fetishnya sama orang yang diamputasi. Ah, lagi rame nih. Iya tuh yang Itu nggak habis diamputasi itu butuh. mah. Oh, tapi itu kan bukan dia suka sama orang buntung. Bukan, jadi yang dia kan orang orang yang buntung. beliau ini yang itu, tapi terus- dia sukanya fetish. Ya nggak ada fetish itu. Enggak, tapi kan ceweknya mau sampai 15.000, 15 orang. Nego-nego 15.000 nego. Neng, setahun tuh 36, Neng. Hari 15.000 berapa puluh tahun dia? 15 orang. Apa nggak kosong itu? 15 orang dok. Iya, itu sih lebih ke manipulasi emosi ya. Jadi kan kalau saya baca-baca dari itu kan artikel gitu, jadi si Agus Buntung ini tuh deketin cewek-cewek yang lagi sendirian tuh di taman, di suatu taman. Nah biasa kan kalau orang lagi sendirian tuh kan berarti ada satu lagi kegalauan, Mixed orang feeling sedih. lah ya, Bisa juga tuh buntungnya. Iya, jadi dia memanipulasi si cewek itu. Iya, emang bener-bener. Iya memanipulasi gitu dengan ya dia merasa bahwa cewek ini dia mengerti lah perasaan cewek itu gitu kan. Jadi manipulasi sih jatuhnya sampai akhirnya si cewek ini juga diiming-imingin, katanya ada yang diiming-imingin emas juga. Untuk mau berhubungan gitu. Sama ada yang diancam juga kan beberapa. Kalau konsep di aku tuh perkosa itu ya lu dipaksa gitu loh. Bang. Iya. Sedangkan ini maksanya Gimana gitu? Iya, dan pakai pala gitu Enggak masuk pakai pala. ya gimana lagi? Ini emang udah aneh banget lah ya fetish-fetish kayak gini ya. Tapi itu emang kenapa sih dok? Apa emang otaknya bisa disetel atau memang keadaan atau apa gitu? Atau ada trauma di masa kecil gitu. Trauma bener. ini masalah fetish kan ya, tadi yang fetish tadi. Jadi sebenarnya kalau fetish itu dia belum tahu
penyebab pastinya apa sebenarnya kalau dari secara teori. Nah, tapi kalau pakar-pakar itu mengatakan bahwa ada beberapa faktor nih yang bikin seseorang itu rentan menjadi seorang fetish gitu. Yang pertama itu faktor neurobiologis di otak. Itu obat pusing ya, Iya, jadi kan jadi ada kayak senyawa kimia gitu di otak yang dia tuh nggak seimbang jadinya. Iya, atau orang-orang yang memang punya kondisi fisik kayak misal epilepsi atau demensia. Nah, itu kan pasti terjadi sesuatu di otaknya tuh. Kayak gitu. Oh, jadi memang ada sisi biologisnya lah ya, Dok ya. Nggak cuma gara-gara faktor lingkungan aja ya. Nah, yang kedua yang tersering adalah kalau misalnya memang ada pengalaman masa lalu nih. Pengalaman di masa kecilnya. Misalnya dia tuh pernah di-abuse secara seksual berkali-kali. Atau misalnya tuh, kan zaman dulu kan kalau film, ingat nggak sih kalau misalnya film seksual gitu ya, ada tuh cewek-ceweknya tuh pada pakai stiletto, high heels gitu-gitu, terus mereka berhubungan seksual kan dengan pakai high heels gitu, stiletto. Nah, mungkin orang yang melihat itu sering melihat kayak gitu, jadi menghubungkan, oh kalau mau berhubungan tuh selalu dengan stiletto ini nih untuk menaikkan gairah seksualnya. Pakai high heels gitu. Iya, bisa kayak gitu juga. Jadi pengalaman-pengalaman di Iya. Lu suka yang AP Boots ya? Wajib lah. Safety shoes yang buat weekend yang keras. Oke. Mungkin Kak Kartika boleh bacain beberapa fakta nih. Mana? Nih yang di atas tuh, Kak. Bejat. 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 Oh, berita bukan yang atas. Tiba-tiba bejat. Bintang tamu kali ini ngegas semua ya. Tiba-tiba dikatain bejat gratis. Silakan, Kak. Dok, fetish tuh bisa terjadi karena kebiasaan nggak sih? Misalnya sering lihat orang telanjang pakai heels tadi ya, dokter udah jelasin itu. berulang-ulang tuh. Terus kalau kasus-kasus yang merkosa binatang gitu, itu termasuk fetish atau emang ada kelainan mental aja, Dok? Contohnya apa, Kak, tuh? Ada contohnya di India, ada 4 pria, dia perkosa biawak, Dok. Tajam nggak sih? Biawak tuh yang Ntar dulu klarifikasi dulu apa yang tajam nih. apanya? Ya kan itu banyak durinya gitu. Ih, bener, biawak. Biawak tuh yang kayak buaya itu kan? Kulitnya juga kasar. Iya. Iya, kayak Iya, komodo. bener ya. Itu tuh. Jadi itu fetishnya sampai ke binatang tuh, Dok. Nah, tapi kan karena dia kan makhluk hidup nih. Kalau hewan kan makhluk hidup, jadi nggak termasuk dalam fetish. Kalau fetish kan benda mati. Oh iya. Jadi kalau dia tuh namanya zoofilia. Zoo. Zoofilia gitu. Hewan-hewan ya, Dok. Iya, jadi perilaku menyimpang yang untuk meningkatkan hasrat seksual itu harus dengan Binatang iya, gitu ya. kayak gitu. Hewannya tuh kayak yang honta gitu juga gak sih, jerapah? Enggak ya, ribet. Kegedean. Jerapah ketinggian. Tinggian. Masa dia manjat dulu pakai tangan? Tadi dulu, Pak. Tadi dulu ya, Pak ya. Lu kebayang nggak? Bukan suami ya? Anu lu kesepak dia. Aduh. Udah ketinggian, belum tentu masuk lagi. Biawak, ayam, biasanya ayam tuh. Iya, ya, Ayam ayam pernah, sering, pernah, iya. pernah lihat, pernah dengar beberapa tuh ayam. Diduga dilecehkan pemilik yayasan, 12 anak panti asuhan dievakuasi ke Dinsos Tangerang. Dinsos. Oh, ini pedofil nih. Dinsos. Iya, pedofilia sama sange karena ASI. Ada juga yang sangenya tuh sama ASI, air susu ibu. Iya. Karena beritanya dia tuh masuk ke grup ibu-ibu, minta ASI-nya, diminta, terus Bukan minta ASI, dia itu jadi minta. Bilangnya istrinya nggak bisa Istrinya tuh nggak ngerti caranya nyusuin. ya pumping. minta ASI-nya kan tetap kan? Iya. Dikirim terus diminum sama Dia dia. minta videonya caranya pumping yang baik dan benar. Oh, sama minta ASI-nya juga. itu fetish. Terus dikirimin susu ASI-nya diminum tapi sama dia. Diminum, anjay. Anjing kenyot, Bro. Nah, itu tuh udah aneh nggak sih? Kalau pedofil sih bukan fetish sih jatuhnya. Jadi sebenarnya tuh namanya perilaku seksual menyimpang itu dia tuh ada 2. Ada parafilia, namanya ada non parafilia. Nah, si fetish ini masuk ke parafilia. Parafilianya ada 8 lah kurang lebih. Banyak lagi. Iya, termasuk. Jadi aneh-aneh ya. Iya, termasuk salah satunya si fetish kan. Yang kedua pedofil nih. Oh, ada bagiannya itu, Dok, ya, pedofil salah satunya. Kalau pedofil itu kan pokoknya anak-anak di bawah umur 13 tahun. Kalau misalnya yang pelakunya itu udah di atas 16 tahun atau 5 tahun di atasnya si anak itu, Pedofil itu sebutannya. pedofil. Oh, bini lu umur berapa? 5 tahun nggak bedanya? Bini gua 30. 3 tahun, berarti nggak pedofil. Kan 5 tahun, Bang. Kan di bawah 13 tahun. Enggak, emang anjing. Masa gua sama bini gua pedofil, Ji? Kalau 5 tahun kan dulu Aneh dia nih. 13 tuh, Bang. Kalau sama kaus gimana? Mana tahu beda. Oke, next Kak. Nih, misal, Dok mau nanya juga nih, misalkan ada pasangan yang request kayak
kita tuh, aku mau tuh berfantasinya kayak jadi waifu gitu loh, Dok. Itu waifu tuh kayak cosplayer. Ya, misalnya wibu gitu wibu, ya misalnya minta pakai kostum apa gitu. Misalkan jadi Naruto kamu ya. Iya, kan fetishnya gitu, Bang. Rata-rata yang pakai cewek. Masa tiba-tiba dia jadi Hokage? Dia gini-gini, cet. Nggak, rata-rata tuh cewek biasa dibeliin kostum-kostum waifu gitu. Itu kayaknya nggak tahu sih itu normal atau enggak, Dok? Iya. Enggak. Nah, itu kan masuknya sebenarnya ke fantasi. Asal memang nggak sampai dia tuh harus ke tergantungan banget. Ketergantungan, pokoknya harus dia berpakaian itu baru bisa. Aman ya, Dok ya? Jadi lu kostum apa yang udah lu beli? Ini gue lagi check out nih, bentar nih. Hansip, Bang, salah gua Hansip. Mau damkar sih gue. Oke. Wah, ini pertanyaan nih. Sky, tanya Sky. Ya, aku mau nanya ke Kak Olive sama Kak Olive. Kak Olive sama Kak Kartika nih. Ya, pernah nggak? Pernah gak kayak disuruh atau emang nawarin diri buat jadi waifu atau cosplayer gitu? Pernah Pernah? Cosplayer nawarin apa tuh? diri. Jadi ini apa sih yang One Piece itu? Oh, Luffy. Bukan. Nggak tahu. Bangke Oh, nih. oh, ini. Otak gue udah rusak nih. Boa Hancock, terus atau Nami. Nami. Iya, Nami. Baju pantai Tapi ya. itu nggak sering sih, Dok. Itu pernah sekali doang. Terus dia langsung gitu. Apa tuh? Oh, jadi kapal lautnya, Bang. Oh, jadi bajak laut lah. Jadi kapal lautnya terus dinaikin, Bang. Nah, tapi itu menurut, nggak tahu sih itu normal nggak sih, Dok? Maksudnya kayak wajar nggak sih? Kalau untuk membumbui kehidupan percintaan sih oke-oke aja sih. Asal nggak tiap hari kan mesti kayak gitu kan. Enggak. Bisa pakai baju selain waifu. Baju apa? Bisa. Tadi damkar, apalagi gitu. Apalagi ya? Banyak lah. Agus Buntung. Oh, ada waifunya itu. Oke. Berarti ada lah ya. Dan itu masih tampak normal ya, Dok ya? Iya. Tampak normal ya. Oke, saya check out berarti ya. Oke, Olive, boleh baca Liv di poin yang terakhir, Liv. Dampak fetish dan fantasi ke kesehatan mental itu apa? Nah, sebenarnya kan kalau fantasi itu sebenarnya wajar dan normal dan sehat. Karena kan untuk istilahnya merekatkan lah ya hubungan antara keduanya. Kalau misalnya memang istrinya Buat itu semakin gairah gitu ya, Dok? iya, dan memang kalau istrinya setuju memberikan izin dan memang juga bersedia untuk masuk ke fantasi seksual tersebut, ya pastinya akan bikin bumbu-bumbu pernikahan kan pasti lebih langgeng. Kan kayak Mungkin itu pertanyaan Kak Kartika iya. awal tadi Udah, tuh. aku udah sering tuh kayak gitu. Tiba-tiba ngeladenin fantasi dia, misalkan kita lagi jalan keluar gitu kan, lagi di bar. Terus barnya lagi rame banget. Terus si suamiku bisikin, kita itu yuk di toilet sampai diketok satpam gitu. Iya sih ada yang kayak gitu, ada yang kayak Iya, gitu. kadang-kadang aku mau, kalau aku lagi mau ya aku mau. Kalau enggak ya aku sama satpamnya. Salah. Jangan. Bahaya juga tuh. Nah kayak gitu-gitu kan nggak apa-apa kan, Dok, kalaupun dilakuin. Ya itu sih tadi yang saya bilang yang awal ya, 4 prinsip itu kalau misalnya itu melanggar hukum, dimana kan Indonesia kan kayak gitu tuh. Iya, tapi ya sebenarnya ya itu sebenarnya adrenalinnya juga yang bikin Oh itu melanggar hukum ya? Ya, kalau peraturan dari barnya emang nggak membolehkan atau gimana mungkin Masih melanggar pinggir hukum. tol ya, masih nggak apa-apa. Gue pas nyetir tol. Bahaya mending pinggir tol, jasa marga sebelah. Iya, ya intinya sih kalau untuk bikin nggak bosan kayak tadi Kartika tanya, ya memang mesti explore terus sih. Which is ya memang kita kan di Indonesia terbatas ya mungkin ya pengetahuan dan pembicaraan kayak gitu. Jadi mungkin lebih explore keluar atau baca-baca tentang yang Kama Sutra gitu. Iya, karena bahasan ini bahasa tebu ya. Tabu. Tebu manis. Oke, Kak Kartika nih kayak udah ada 100 Boleh, silakan. pertanyaan nih. Mumpung ini ya. Satu-satu. Luapin aja Kak Kartika, luapin aja. Oh nggak apa-apa nih, keluar dari topik keluarin nggak aja apa-apa. Bebas, Kak. Matiin aja TV-nya. Matiin TV-nya. Aku mau nanya dong, itu tuh sehatnya durasi berapa lama sih dalam berhubungan? Ih, bagus banget pertanyaannya ini. Di umur itu ditentuin dari umur atau dari lamanya pernikahan atau gimana sih? Ini maksudnya sekali main gitu ya maksudnya? Iya. Oke, jadi kalau definisi secara kedokteran sih, kalau ejakulasi dini itu kalau kurang dari 3 menit sebenarnya. Tapi Itu kan tiap orang termasuk foreplay atau enggak, penetrasi, mulai dari penetrasi, penetrasi. pas sudah masuk. Tapi kan mulai dari penetrasi sampai di ejakulasi, pokoknya kalau lebih dari 3 menit itu disebutnya normal. Itu. Nah, tapi kan banyak orang yang nggak cukup. Ya 5 menit itu nggak cukup. Itu. Jadi gimana?
istirahat dulu. Aduh. Siapa? Ya ada aja gitu kadang kan. Ini aja sampai aneh-aneh nih fetisnya. Aduh. Oh berarti 3 menit itu diagnosis kita secara medis. Tapi kan tiap orang beda-beda lagi. Jadi ada tambahan lagi nih kriterianya, yaitu kalau misalnya memang kedua pasangan, misalnya si suami sama istrinya itu tidak merasa puas, nggak merasa cukup. Nah itu juga bisa disebut kurang ejakulasi dini juga gitu. Jadi tiap orang punya standar yang berbeda. Ada mau 15 menit, ada yang 30 menit. Nah itu masing-masing berbeda. Kalau misalnya semakin usia, pastinya kan cowok ini juga menurun lah stamina, vitalitasnya kayak gitu. Apalagi kalau yang punya penyakit-penyakit tuh, kayak misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol itu gitu. ngaruh juga ya. Sering begadang juga ngaruh nggak dok? Iya. Nah lama-lama. Lu juga. Gue jaga komplek, gue satpam. Mau nggak mau begadang itu. Lama-lama ereksi yang tadinya habis sekali ngeluarin masih bisa ereksi lagi, lama-lama kan nggak bisa, jadi nggak bisa tuh kadang-kadang. Terus bahkan semakin memanjang nih jarak antar ereksinya. Misalnya tadinya bisa sehari 2 kali ereksi, jadi nggak bisa, mesti selang 2 hari baru bisa. Nah jadi memang semakin usia semakin. Oh memang semakin. Tapi itu nggak bisa. Gimana solusinya dok? Biar meminimalisir. Minum obat kuat. Yang Atau selain itu pakai lah, tisu itu dok, tisu apa tuh? Tisu basah. Tisu sulap. Ya tisu. Ya kan ada kan nih kayak tambahan-tambahan gitu, itu boleh nggak dok? Kopi itu kopi. Kopi. Ada kopi strong. Ada Jakarta Bandung juga ada jamunya Jakarta Bandung bang. Kayak lamanya tuh Jakarta Bandung gitu. Ya bener-bener tuh dok, boleh nggak tuh dok pakai kayak gitu untuk menambah durasi? Kalau untuk durasi bisa pakai kayak gituan. Cuma bahayanya itu kalau misal kita minum obat kuat yang tidak dari dokter, kita tuh nggak tahu dosisnya berapa. Oh iya, ada yang deg-degan ya dok? Iya. Iya, ada yang sampai meninggal kan? Misalnya Kuat. di kopi itu Gak kira main di pesing bangun pakai tenda sambil rel kereta. di kopi itu tuh dosisnya berapa kita kan nggak tahu. Bener. Oh, berarti dokter emang ada jual yang untuk ya itu ya dok? Memang yang harus ada nama obatnya, dosisnya berapa. Gitu. Tapi kan orang kadang malu dok, nanya beli sama dokter gitu, nanya sama dokter. Iya, obat makanya kuatnya nanti. apa gitu. Iya. Nanti saya minta WA-nya dokter Ayah. Ya ngapa sih orang minta WA-nya lu nanya lu? Iya, jadi kalau misalnya ke dokter pasti juga dijelasin sih apa kemungkinan efek sampingnya gitu. Dan berapa dosis awalnya, terus nanti bisa ditingkatkan apa enggak gitu. Lihat-lihat kondisi kesehatan masing-masing sih. Jadi sebenarnya boleh asal jangan sering-sering kali ya dok ya. Dan sesuai anjuran sama ini dokter lah, pengawasan. Mau nanya ngelip lu? Kenapa sih lo kayaknya nyuruh gue nanya mulu? Dia nih kayaknya dia banyak pertanyaan Banyak banget nih. pertanyaan tapi nggak mau Iya, diungkapin nih. keluarin aja. Jangan. Saya itu pakar ngelihat ekspresi. Iya. Apa ya dok ya? Belum ada gua. Belum ada. Belum Nah, ada inspirasi. dok tadi teman saya mau nanya, sumpah dia tadi udah nanya sama saya ketawa. Lu tanya sekarang. Saya sebenarnya ini agak nyeleneh sih dok. Enggak, ini mah biologis bro. Biologis ya. Education bro. Kayak kita misalkan berhubungan nih dok. Terus keluar tuh dok. Terus kita nggak mau keluar di dalam kan. Kadang suka aneh tuh dok. Ada yang di jidat, ada yang di punggung gitu. Itu tuh salah satu fetish kah atau fantasi gitu bang? Katanya dengar katanya kalau kena muka jerawatnya hilang dok. Takutnya jerawatan apa gimana gitu. Ada efek Ini, samping ya, mungkin. aku nggak tahu Betul. ya. Terus kalau ditelan aman nggak dok? Benar. Sebenarnya itu intinya Itu dok. katanya tinggi loh nutrisinya tuh. Iya, katanya Katanya itu nutrisinya protein tinggi. semua dok. Protein, karbohidrat, lactobacillus banyak. Iya, sebenarnya kalau misal dikeluarin di mana itu preferensi lagi sih. Jadi bukan fetish. Oke. Gitu. Nggak Memang bahaya. fantasinya. Kan ada yang memang fantasinya tuh pengen lihat ceweknya itu gimana berlumuran gitu ya. Iya. Sampai kayak gitu. Basah Iya. lah, basah lah. Basah. Pecek. Iya. Kalau misalnya yang ditelan kayak gitu juga ada kan. Nah, ditelan ini sebenarnya tergantung sih. Kan kita hasilnya nggak tahu nih cowok ini tuh dia mengidap infeksi apa. Oh iya. Gitu kita nggak tahu sebenarnya. Terus juga infeksi mungkin bukan infeksi seksual, tapi mungkin infeksi saluran kencing. Tapi kalau pada cowok kan sama salurannya. Iya, jadi kan keluarnya sama-sama aja kalau ada bakteri gitu, melewati saluran itu juga. Gitu sih. Cuma itu aja yang perlu diperhatikan, yang perlu iya, tapi sebenarnya kalau ditelan ya sesuai dengan Preferensi masing-masing. preferensi dan ya. Terus sebelum makan apa komunikasi. sesudah makan? Takut. Dia takutnya kan kalau belum makan apa gitu. Nanya gitu bang.
Enggak, mohon maaf. Ada anjurannya gitu kan, ada anjuran. Enggak sorry nih, masa pejunya dalam saset gitu? 3 kali sehari kan nggak enak. Ya kan, Lu Bang. gimana sih? Aku belum makan, jangan buang di mulut ya, gitu kan bisa juga, Bang. Kalau nggak boleh sorry ya, anjuran ini kita, gitu. ya ini biologis, ini edukasi Iya, kita teman-teman. edukasi. Baik lagi edukasi ya. Aduh. Tapi Dok kan nggak enak Dok kalau nanya dulu Dok, kamu lagi infeksi nggak gitu? Iya, nggak mungkin sih. Suami istri harusnya udah saling tahu Udah lah. tahu. Iya, Iya. sama-sama Cek ke percaya dokter juga sih. rutin pasti kan. Alif udah ketemu pertanyaannya? Belum ada gue. Belum ada ya? Nggak apa-apa nih, tanyain aja nih Sama dokter ini Ayang. dok, saya kalau sila nih kaki saya suka kesemutan. Sakit. Kenceng bang, orang gendut ini nggak bisa sila. Lo bukan ke dokter Ayang, ke Giat Kurnia lo. Goblok. Diurut dong. Ke Giat Kurnia lo, itu mah. Maksudnya apa Masih dokter? sehat ya. Ya. Ini sebenarnya nih balik lagi ya, ini seks edukasi tapi juga penuh dengan opini kita masing-masing. Nah, balik lagi nih. Kalau pasangan kalian punya fetish atau fantasi tertentu, gimana respon kalian? Mungkin Olive tadi Kak Kartika udah jawab. Liv, ini nanya nih Liv. Iya. Kalau misalnya pasangan kamu punya fetish atau fantasi tertentu, lo gimana? Kayak Ikutin. gas ya? Gas. Nggak ada yang gimana-gimana ya? Nggak ada. Ya Gas kan kok. untuk keenakan berdua gitu, bersama Enakan gitu. ya, bener-bener. Tapi kadang cewek ada juga request gitu gak sih ke cowoknya? Ya, Bener-bener. Ada nggak? biasanya kalau cewek agak ada yang gengsi, ada yang enggak sih ya. Nah, kalau lo kan nggak nih, udah nih. Berarti bukan tipikal Nggak tahu nih, saya nanya. Saya bertanya bukan berpendapat, sorry. Saya balik lagi. Lo gimana orangnya? Kadang gue gengsi ngomong, kadang kalau emang gue yang lagi pengen banget ya gue ngomong gitu. Jadi ngikutin feel lah, hati lah gitu. Oh berarti udah oke lah ya komunikasi ya. Iya. Good. Oh ya tadi yang soal cewek itu request ke cowok kah? Atau nawarin diri mungkin? Kadang terjadi gak sih buat ke cewek-cewek gitu ya? Gimana maksudnya? Iya, pertanyaannya agak sulit Jadi dipahami. kayak, kan cowok kan suka request nih, kamu pakai baju anime dong atau baju apa. Nah kalau dari pihak cewek tuh kadang ada yang request juga gak sih? Oh ada juga pasti, ya kan? Masa yang kita nggak request sih? Nggak sih, kalau aku nggak ada sih. Kalau aku nggak ada. Yang penting mandi aja. Oh iya benar. Mandi dulu bang. Mandi dulu. Tapi enggak. Kalau bangun tidur masa mandi dulu kelamaan nggak sih? Wah ada Oh itu juga beda momen-momen. itu. Pertanyaan Oh breakfast bagus. in bed gitu Itu ya? beda itu. Ini pertanyaan bagus nih dok. Berhubungan tuh baik di malam atau di pagi hari dok? Pagi dong. Pagi dong. Lebih ini Iya. bro. Iya melawan. Gak kayak ngerasa tuh beda gitu. Kalau di sisi laki-laki tuh kayak lebih power gitu di pagi hari. Mungkin. Iya, karena emang kita adu sama guling mulu kan bang. Gimana tuh dok? Bener gak? Jadi kan kalau di pagi hari itu testosteron lagi tinggi-tingginya. Oh bener. Biasa tengah malam sampai subuh Gue sih. pagi siang sore sih. Kebanyakan. Iya, itu testosteron yang pertama. Tapi sebenarnya kalau misalnya saat lagi testosteron nggak naik pun, misal malam hari, harusnya pria yang sehat harusnya tetap bisa nih. Bisa. Tuh, bisa ereksi, bisa berhubungan seksual. kuat lah ya. Tapi kan lagi-lagi tergantung lagi nih psikisnya nih, lagi capek, lagi banyak masalah, penat kerja gitu kan. Atau lagi bosen lah, pokoknya jenuh pengen tidur aja. Nah itu juga pengaruh. Pastinya nggak akan seprima kalau orang bilang pagi tuh kayak masih tring fresh gitu kan. Jadi lu tim pagi tim malam sekali? Gue malam. Malam ya? Gue sih Dinner gue bang, lu breakfast ya? ya pokoknya beda-beda lah ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini mungkin dari Kak Kartika boleh tanya Kak, yang untuk poin yang terakhir ini penting nih teman-teman nih. Dok, kapan perlu mencari bantuan profesional? Misalkan udah mikir fantasi yang aneh-aneh gitu, kayak berhubungan diliatin sama orang atau kayak gitu kan udah aneh kan? Itu gimana tuh kita mendeteksi diri kita untuk minta bantuan yang profesional? Jadi yang pertama kalau misalnya fantasinya atau fetishnya itu udah berbahaya. Berbahaya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga pastinya kan. Kayak dipukulin gitu ya dok ya? Kayak gitu kan. Terus juga Dipukul-pukul dulu baru Tapi ada loh yang suka, tapi ada loh yang suka. Udah lemas gitu. Ada kan BDSM itu kan dipukulin dulu kan? Iya dipecutin. pakai meja, pakai tangga pokoknya. Iya abis itu mati kan? Enggak masa mah. Yakin maling. Aku sange kalau Itu mah bukan fetis, kriminal itu. Oke, itu gimana tuh dok? sebenarnya kalau BDSM itu dia bukan masuk fetish loh. Itu apa BDSM dia fantasi. Dia lebih ke fantasi. berfantasi soalnya dari film atau Iya. apa gitu ya. Which is dia itu nggak masuk dalam kategori mental disorder. Itu. Jadi kan kalau misalnya psikolog, psikiater itu mereka punya suatu panduan.
Namanya itu DSM. DSM itu Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Itu. Nah, BDSM nggak masuk situ. Karena kalau BDSM itu adalah dia punya konsen, dia punya izin dari pasangannya untuk melakukan hal tersebut. Oh iya. Sama-sama mau berarti ya. Sama mau. Dan Jadi kalau udah ACC gitu ya dok? iya, Dia dan pakai mereka bola udah di punya mulut ya? Bola punya bowling. satu Gede banget. Rontok tuh gigi itu. iya, mereka udah punya safe word soalnya. Safe word kalau misal salah satu udah bilang safe wordnya ini, mereka harus berhenti. Itu. Jadi memang aman sih harusnya. Enggak juga sih. Yang penting ada batasnya, jangan sampai berdarah-darah gitu, jangan. Sewajarnya aja gitu. Ini sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman gestar kita mau tanya sesuatu terakhir ke dokter atau mau Mungkin dari konsultasi? para tim ada yang mau nanya. Mau nanya, guys? Nggak apa-apa. Lemparkan pertanyaan. Ayo, boleh. Dok, gimana dok cara mengatasi agar nggak kering, cewek cepet kering? Cewek nggak cepet kering. Iya. Kalau vagina itu kan basah karena hormon sebenarnya. Hormonnya masih bagus, terus ada rangsangan seksual dia basah gitu kan. Nah, kalau misal mau mencegah berarti kan mencegah menopause. Supaya hormonnya tetap tinggi ya kan, jangan menurun. Ya pastinya sih lifestyle harus bagus. Olahraga. Iya, istirahat cukup, olahraga, makan sehat kayak gitu. Tapi Makan timun ngaruh gak sih tuh makan timun? Iya katanya gitu kan, makan timun. dan Berarti lain-lain. menopause itu biasanya cewek di range usia berapa dok? Bervariasi, sekarang tuh ada yang 40-an juga udah. 40? Kan tergantung lagi nih dari lifestyle-nya. Misal kita sering makan junk food, itu pasti mempercepat juga gitu. Gue udah 31 ya. Masih jauh. Itu jauh. tapi ada dok yang kalau malah kan katanya dari olahraga malah justru bikin dia enak kan gitu. Tapi ada juga yang malah yang kayak olahraga mulu malah jadinya kan sehat tuh badannya. Malah nggak pengen buat gituan. Karena udah capek kali ya? Adrenalinnya endorfinnya ya udah keluar. Minum koko Bima ya. Tapi sebenarnya kalau misal olahraga berlebihan juga nggak bagus sih. Kan capek buat tubuh kan, istilahnya apa ya, memberikan stres ke tubuh juga gitu. Dan kalau sekarang kan banyak suplemen tuh ya konsumsi Itu aja mengaruhi suplemen. efek samping juga ya itu. Membantulah supaya vitalitas tubuh kita kan lumayan ya terjaga. Berarti balik lagi ke lifestyle ya, biar Terus yang paling gampangnya Oke. Kalau yang pakai alat-alat itu fetis gak dok? vibrator. Iya, vibrator atau kontraktor atau apalah itu. Masa pakai kontraktor digambar dulu bang pakai DNA. Tuh, dildo. Oh dildo ya dildo. Iya, itu kan banyak Enggak tuh sih. dijual di sosmed. Iya, tapi kan biasa orang pakai itu nggak sampai yang ketergantungan. Maksudnya mereka itu untuk menstimulasi aja, klitoris itu kan. Kayak pas butuh tapi nggak ada gitu ya. Iya, gitu. Bukan pokoknya harus ada itu. Jadi kalau misalnya si fetish itu biasanya dia tuh kan misalnya sepatu, ya kan. Nah sambil dia ngeliatin sepatu, sambil dia ngelus-ngelus sepatu, sambil nyobain sepatu, dia sambil berhubungan seksual juga orang itu. Oh sama ini ya yang kayak yang waktu itu ada yang di Alfamart tuh belanja tapi dia nggak disletingin terus Oh iya dikeluarin. dikeluarin ya, yang digesek-gesek ya. Iya, Nah. dielus-elus katanya. Oh itu beda lagi sama si fetish, tapi termasuk si parafilia itu. Oh Tadi itu yang banyak banyak lapan tadi Iya, dok, ada 8, salah satu 8 tadi ya. Jadi kalau misalnya kayak di kereta itu kan juga ada tuh orang gesek-gesekin alat kelamin. Yang di motor bang di lampu merah. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh dok banyak. silver ya, itu mah manusia silver. Tapi emang ada aja sih yang aneh-aneh, bener ada. Ya ada juga yang nonton film dulu sebelum melakukan gitu, nonton film terakhir tuh bareng dok, tuh. banyak. Boleh nggak, Dok? Itu boleh tuh dok, apa nonton film sambil berbuat? Biasanya sebelum buat biasanya nonton film dulu, kadang bikin film. Iya kalau sambil biasanya kita rancu sama suaranya dia. Bentar dulu nih, beda nih konsepnya. Kalau dia buat filmnya buat dia sendiri. Enggak, nonton dulu gua. Kadang ada nonton dulu gitu dok, sama pasangan kan. Nonton bareng dulu, nobar nih. Baru nanti, ada gaya baru nih, praktekin gitu biasanya. Ada tuh yang kayak gitu, bahkan kalau dia nggak nonton dia nggak bisa bergairah. Itu jadi ada dampak positif negatifnya sih. Oh ada positifnya. Kalau misal kayak gitu kan, misal sekali-sekali nggak apa-apa untuk kayak explore lagi lah ya, contoh-contoh ya, gitu nggak explore apa-apa. barengan gitu kan. Tapi kalau misal kita nonton dulu harus, itu kan artinya kita kayak pengen ngelihat orang lain melakukan. Orang yang melakukan. Saya sih kalau cuma nonton nggak masalah. Ada orang yang kayak malah ngintip gitu, ngintip orang berhubungan seksual atau ngintip orang telanjang.
itu juga ada kelainan seksualnya lagi. Tapi kalau misalnya harus nonton terus sebelum hubungan seksual ya pastinya mengganggu sih. Iya, jarang-jarang sih ya Bang Pen ya. Lu nonton Looney Tunes ya? Space Tune. Apaan Looney Tunes? Space Tune. Closing studio mau habis. Panjang lagi lah. Panjang nggak mau. Bayar lagi. Seru banget ini soalnya. Ya nanti kita sambung lagi lah ya. Oke, ini kita tadi udah bahas banyak banget teman-teman tentang fetish dan juga fantasi. Mungkin terakhir dari gestar kita mungkin kasih tahu opini kalian mungkin tentang fetish atau fantasi dan mungkin boleh kasih saran juga kepada penonton kita pada hari ini. Mungkin dari siapa dulu? Olive atau Kartika dulu? Bebas, silakan tunjuk aja. Dari Kartika dulu deh, Kak Kartika. Apa ini? Opini atau mungkin kasih saran ke teman-teman yang mungkin lagi ada apa nih, disorder atau apa ngomongnya. Oh, mungkin kalau untuk pasangan suami istri kali ya, mungkin kalau lagi ada fantasi-fantasi liar gitu pasangannya bisa diobrolin baik-baik ke pasangannya. Kalau masih normal boleh disikat, kalau nggak normal konsul aja ke dokter. Betul, dokter Ayang ya, nomornya ada di bawah. Nggak usah dibocorin. Ya juga. Olivia. Buat suami istri juga. Iya. Bebas mau suami istri, kakak adik, atur lah. Buat suami istri mungkin kalau misalkan bosen bolehlah explore juga sama gaya-gaya yang lain ya, nonton bareng tadi seperti yang dibilang teman-teman. Tapi buat inspirasi aja, jangan dijadikan untuk patokan harus nonton tiap mau gituan gitu ya gitu. Inspiratif lah. Ya, jadi jangan cari yang lain. Jadi pergunakan yang ada aja. Itu, karena Jangan rumput jajan-jajan tetangga ya, lebih guys. sintetis ya. Rumput tetangga lebih indah. Iya, lebih sintetis, lebih indah lah. Oke, dari dokter Ayang, mungkin terakhir. Terakhir nih. Silakan dok. Oke, jadi sebenarnya kan kalau zaman sekarang ini internet udah merajalela lah ya. Kita tuh bisa nonton masalah seksual di negara tetangga, iya di luar negeri gitu, yang mana memang mungkin tidak terlalu sesuai dengan norma budaya kita gitu. Jadi sah-sah aja kalau misalnya dilakukan dengan pasangan yang sah gitu. Nah tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang istilahnya kebiasaan seksualnya itu mengganggu, memang ada baiknya sih dikonsultasikan, diperiksakan gitu kan, karena ya selain mengganggu diri sendiri, biasa kan orang jadi gelisah, cemas itu juga mengganggu keluarganya nih, juga mengganggu hubungan dengan pasangannya, hubungan pekerjaannya juga kayak gitu. Jadi semua yang memang sudah mengganggu sebaiknya dikonsultasikan aja. Luar biasa. Kita kasih tepuk kaki, tepuk tangan. Terima kasih buat Kartika, Dokter Ayang, Olivia, bahasannya luar biasa sekali karena kita terbatas sewa studio. Gak. Hari ini 3 episode. Karena kita terbatas waktu dan juga tempat. Buat teman-teman, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa tonton terus apa Sky? Tobrut. Udah dibilang jangan disebut. Jangan sebut Tobrut. Tongkrongan Brutal. Thank you.